Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Babud diyati, bab diyat. Tebusan ya, bab soal tebusan. Hadis 1025. An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hasmin, an abihi dari bapaknya, an jaddi dari kakeknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yamani, beliau menulis pada ahli Yaman, penduduk Yaman, kota Yaman. Fadzakarul haditsa, maka menyebutkan hadis, hadisnya panjang, disebutkan dalam hadis penulisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yaman itu, ke negeri Yaman itu. Di dalam hadis itu anna, bahwasanya man, orang yang iktabato, yang sengaja mukminan kepada orang mukmin, qatlan, pembunuhan, an bayyinatin, dari suatu yang jelas, yang nyata, pembunuhan yang nyata, fa innahu, maka sesungguhnya qawadun, kisos, illa, kecuali an yardo, bahwasanya ridho, auliya'u, walinya, al maktuli, yang terbunuh. Wa inna fin nafsi, dan sesungguhnya pada satu jiwa itu, ad-diyata mi'atan minal ibli, 100 dari unta, atau 100 unta. Satu jiwa seorang yang beriman yang dibunuh dengan cara sengaja, maka kisos, atau walinya itu membayar tebusan. Kalau ridho keluarga dari yang terbunuh tadi, membayar 100 ekor unta. Wa fil anfi, dan pada hidung, idza uiba, apabila dipotong, jadhu,
potongannya ad-diyatu. Satu pemotongannya itu ada diyat. Seorang yang memotong atau memutuskan hidung maka ada diyatnya juga. Wa fil aini, dan pada dua mata ad-diyatu, diyat juga. Wa fil lisani, dan pada lisan itu ad-diyatu, diyat. Wa fis syafataini, dan pada dua bibir itu ad-diyatu, ada diyat. Wa fid dzakari, dan pada kemaluan ad-diyatu, diyat. Wa fil baydhataini ad-diyatu, dan pada dua telur kemaluan ini, ya. Telurnya itu, dua telurnya, ya. Baydhataini ad-diyatun, diyat. Kalau dzakar itu kan burungnya, ya ini telurnya, ya. Dua telur itu ada diyatnya. Wa fi sulbi diyatun, dan pada tulang sulbi itu ada diyat. Wa fi rijli, dan pada kaki al-wahidatin yang satu nisfud diyati, separuh daripada diyat. Satu kaki separuh diyatnya. Wa fil ma'mumatin, dan pada tempurung otak, ini ya. Di otak ini ada tempurungnya, ini ada tulangnya, ya. Sulusu diyati, maka sulusu diyati sepertiga diyat, ya, diyatnya itu sepertiga. Wa fil jaifati, dan pada rongga sulusu diyat, sama, ya. Diyatnya itu sepertiga. Wa fi munaqqalati, dan pada pergeseran munaqilah, pergeseran apa maksudnya? Pergeseran tulang, ya. Pada pergeseran tulang ada sebagian pendapat memecahkan, mematahkan atau memecahkan tulang. Munaqilah itu adalah pergeseran tulang itu khamsa asrota minal ibili, 15, ya. Khamsa itu 5, asrota itu 10. 5, 10 hanya 15 dari unta. Wa fi kulli isba'in, dan pada tiap-tiap jari itu min asobi'i, dari jari-jari aliyadi, tangan, warijli, dan kaki itu asrun minal ibili, 10 dari unta. Wa fi sinni, dan pada gigi khamsun minal ibili, 5 dari unta. Wa fil mudihati khamsun minal ibili, dan pada pemutusan tulang, tadi geser, ini putus, 5 dari unta, 5 unta.
Wa inna, dan sesungguhnya ar-rajula, seorang laki-laki yang yuktalu, yaitu membunuh, bil mar'ati, pada seorang perempuan, wala ahli dahabi, dan atas ahli dahab, yang apa, dahab itu kan emas, orang yang mempunyai emas, alfu dinarin, dan 1000 dinar. Akhrajahu Abu Dawud, meriwayatkan di sini Abu Dawud, fi, pada urusan atau pada masalah al marosili, pada masalah urusan hadis yang berkaitannya dengan hadis yang mursal. Wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban, wa Ahmadu, wa talafu, dan mereka itu saling berselisih, fi sihhatihi, pada sihhotnya, pada sahihnya, pada kesohihan hadis yang pertama dari bab ini, menjadikan ikhtilaf, perselisihan di kalangan ulama-ulama hadis, sementara yang lain menganggapnya sebagai hadis mursal. Walhasil, hadis yang dinilai seperti ini maka kategori hadis-hadis yang dhaif itu. Sebagian saudara kita, kalau hadisnya jelas dhaif, tidak ada pembahasan. Hadis dhaif kok dibahas. Nah, sementara kalau kita lihat dalam penilaian beberapa ulama hadis ini, menganggapnya sebagai mursal, bahkan sebagian menjadikan perselisihan. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan juga dalam bab ini, karena pada saat itu ilmu yang masuk, ilmu yang sampai padanya soal ini adalah ini hadis ini, dan sebagian matan daripada hadis ini ya, ada yang kesamaan dengan hadis-hadis yang sahih, seperti itu. Nah, kita lihat ya, tentang penulisan surat kepada penduduk Yaman, sebenarnya tidak ada perselisihan. Memang Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman berkenaan dengan soal tebusan, ya, soal tebusan, soal diyat, soal kisos. Artinya tebusan atau diyat atau kisos itu ada dalam syariat Islam, ya, syaratnya. Meskipun banyaknya orang tidak mempraktekkan itu, bukan berarti syariat itu batal, tidak. Atau mungkin sesuatu yang menyimpang itu banyaknya orang yang melakukan, tapi bukan berarti itu termasuk satu syariat, meskipun disepakati oleh masyarakat setempat atau yang lainnya. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat, ya bukan syariat, meskipun mirip-mirip, ya, kesamaan. Jadi kalau hukum Islam itu kan harus sesuai, ini kan mirip dengan hukum Islam, mirip, berarti kan bukan. Kemiripan itu tidak ada pahalanya, ya, tidak ada pahalanya, apalagi sampai paradok, artinya ya berbeda jauh soal ini. Nah, dalam penulisan Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman ini soal bagaimana orang itu menghukumi orang yang terbunuh dengan keadaan kesengajaan, sengaja membunuh orang, ya. Orang bunuh orang kok sengaja banyak. Sekarang
malah direncanakan dibunuh. Kadang-kadang cara massal. Bukan hanya itu, kadang difitnah dulu dibunuh. Kemudian setelah diungkit soal itu, kemudian si yang meninggal ini pun maaf ya, seolah-olah tidak ada ketentraman dalam kubur, dikeluarkanlah di sebagainya, diotopsi dan lain sebagainya. Ini orang sudah dikubur itu masih disebut-sebut namanya untuk dijadikan satu bukti tentang pembunuhan yang ada. Lah kalau sampai hukum pembunuhan ini tidak ada, bagaimana orang yang membunuh itu tidak ada hukumnya? Ya kan orang akan seenaknya sendiri. Ya, kayak orang-orang yang berpenyakit pletomania ini. Ada orang sering membunuh, sukanya itu membunuh dan tidak mengharapkan sesuatu apapun. Dia membunuh ya sudah bunuh. Hartanya dia ambil, ya. Apa-apanya tidak diambil, tapi kesenangannya itu membunuh. Dan itu dulu kan di Amerika Serikat itu ada. Jadi ada orang itu merasa ego. Jadi ada orang, saya kok ingin membunuh dia, bunuh ya, tembak, terus sudah tinggal lego. Nah, ini ya. Penyakit yang namanya kelainan. Nah, kemudian orang yang anaman ittabato mu'minan kotalan an bayyinatin fa inahu qawadun. Isi surat itu adalah soal orang membunuh orang mukmin dalam keadaan kesengajaan. Maka kalau dia itu betul-betul sudah jelas nyata ya membunuh dengan sengaja, maka dia harus dibunuh juga, kisos. Dan ini bukan termasuk dendam, bukan. Karena dendam, bunuh itu kalau orang yang dendam, orang Jawa kan membunuh bapaknya, kemudian anaknya yang membalaskan. Nanti anaknya juga membalaskan yang membunuh lagi. Sampai apa? Dendam diwariskan. Sampai cucunya, sampai buyutnya itu ada rasa dendam kepada keluarga yang membunuh. Saling mengincim akan dibunuh. Nah, kisos pun bukan jalan terakhir, artinya masih ada penawaran, ada istisnanya, ada kekecualian, kecuali tidak dikisos, terkecuali si walinya itu yang mengurusi itu, orang tuanya kalau anak ya, atau wali yang bertanggung jawab dalam orang yang dibunuh itu, dia itu ridho. Ya udahlah tak kisos. Terus nyang-nyangan itu bahasa kita, tawar-menawar soal diatnya tadi. Tetapi Rasul itu ya sudah memutuskan wa inna fin nafsid diyata mi'atan minal ibil. Dan kalau ini kan sesuai dengan hadis sahih. Ya, kalau ini di kitabnya Sahih Bukhari pun yang saya ketahui ada apa di Muslim itu ya. Pernah bacanya ada ya. Ada. Satu jiwa seorang muslim itu dihargai 100 ekor unta. Sekarang bunuh seorang muslim itu ya, sengaja. Diatnya itu adalah sapi 100, padahal harganya sapi sama unta itu katanya lebih mahal ke unta. Apalagi unta untuk perang. Masya Allah, unta persembelian saja mahal ya, mahal, apalagi unta yang dipakai untuk perang, wah tambah mahal lagi ya harganya. Seorang muslim itu kalau tidak sebagaimana sekarang ini lah, seorang muslim kayak nggak ada harganya itu, bunuh ya, atau kepentingan politik atau kepentingan ya sekedar kepentingan duniawi ini dibunuh. Dan yang membunuh seorang muslim juga. Insya Allah itu. Muslim membunuh muslim dalam peperangan. Sekarang dalam peperangan juga sulit gitu ya. Dan muslim ini muslim dibunuh, atau dia Islam ini Islam saling berperang. Dan ketika dia membunuh lawannya, dia merasa dia jihad. Begitu juga lawannya membunuh lawannya juga dia merasa jihad, fisabilillah. Akan repot. Sama-sama angkat senjata, sama-sama takbir. Berat ya kita untuk seperti itu ya.
Zaman Rasul kan genah itu ya, satunya kafir gitu. Dalam musuh-musuh yang ada ya, Masya Allah, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bercita-cita ketika berangkat perang niatannya mati syahid, tapi tidak meninggal dalam peperangan, tapi meninggalnya ketika beliau mengimami sholat subuh dibunuh orang Yahudi yang menyelundup dalam sop-sop barisan perang. Dan sholat subuh itu dulu tidak terang seperti ini, tidak ada lampu ini, dan dibunuh. Ya mati saya juga, memang niatannya seperti itu. Ya ini aja. Kecuali dalam soal peperangan itu memang harus membunuh dan dibunuh. Nah sekarang masalahnya kita ini memerangi adalah sama-sama muslim atau hanya berbeda kelompok, berbeda golongan. Nah, saling memfitnah, jangan, buat kita itu jangan. Perkara mereka ya yang punya keilmuan dan mampu untuk menasihati dinasihati, nggak mau ya sudah, mengambil nasihat atau berkemauan baik kepada orang lain, nggak mau ya sudah. Nah, itu dan saudara-saudara kita juga. Adapun dengan yang lain lepas, itu urusan dia sama Allah Ta'ala, terkecuali kalau memang itu orang-orang yang keluar daripada muslim, murtad, menjadi jasus ya, mata-mata seorang muslim ya, dalam keadaan perang, memberikan satu keterangan soal rahasia-rahasia muslimin ya. Di kitab kecil ya di Arba'in Nawawiyah yang ada soal pembunuhan. Kemudian tidak hanya itu, pada hidung yang dipotong itu, kalau kepotong itu ada diatnya, tapi bukan mi'atan minal ibil ya, bukan 100 daripada, cuman ada lah. Inilah yang mulai menjadikan hadis ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Terus piro, nah, masing-masing berbeda. Masih penting yang diperselisihkan itu adalah hadis. Kadang-kadang yang diperselisihkan itu adalah pendapat. Dan pendapat orang diperselisihkan dijadikan padu, ya sudah, rampung. Kalau perselisihan ulama tentang hadis tidak ada istilahnya padu, itu tidak ada. Karena dalam Islam itu berdebat itu dilarang. Apa yang diperdebatkan? Debat dilarang. Lah yang ada itu cuma mengajukan soal dalil-dalil yang ada berkenaan dengan pembahasan yang ada, seperti kita bermusyawarah itu sini dan begitu dan begitu. Dan ini orang-orang yang seperti itu harus yang punya ilmu penilaian hadis ini, karena nanti kalau dia menjatuhkan satu hukum kemudian salah diikuti orang banyak, bahaya. Nah dulu pernah terjadi seminar di ceritanya tadi perguruan tinggi ini mengenai satu hukum. Ada orang yang paham, kok begini begitu, dah kita bahas soal pertanian saja. Loh, ini kan temanya bukan berat. Kalian bikin satu tema seperti itu, kemudian yang hadir ini orang tidak paham dengan tema itu, akhirnya mengadu otot. Lah mendingan ya debat soal atau ngomongkan soal pertanian, soal seandainya keliru tidak ada dosa. Lah ini kan penting ya, bahaya lah seperti itu. Ya Tuhan, menurut saya, apalagi seperti itu, menurut saya begini bersalah, ini sudah keluar daripada orang dalam menilai satu syariat, bukan menurut kamu lah itu ya, agama itu. Begitu juga pahala bukan menurut angan-angan kita, bukan pahala bukan kita yang memberikan satu, wah ini segini begitu ya pahalanya sini dan tidak, kita semuanya ada bahasanya. Maka dalam hal diat ini, hidung yang terpotong, maka kalau kepotong ada diatnya. Kemudian dua mata juga begitu juga, lisan ya, lisan ada juga bibir, dua bibir ya. Lisan yang dimaksud di sini adalah lidah, ini dalam terangnya lidah. Nah, bibir yang kepotong itu juga ada diat masing-masing, tidak diberikan keterangan seberapa diatnya itu, maka menjadikan satu. Lah kalau inilah pentingnya kita itu
butuh ulama-ulama salaf yang berpegang teguh pada sunnah. Kalau sakit ngaji diwi kan, terangan diwi, tafsir belajar sendiri apa bisa. Mungkin cara baca, mungkin saya punya kitab misalkan Ibnu Katsir misalkan, Sofatu Tafasir misalkan, atau Aisyar ya, atau Aisyar dia baca, mungkin cara bacanya bisa, tapi untuk kejelasan barangkali membingungkan dan lain sebagainya. Butuhnya kita ini belajar dengan apalagi Al-Quran ya. Harus sambung lah bacanya. Nah, itu ada cerita dari teman yang ikut kajian di Al-Amanah Sidoarjo itu. Ustadznya dari Sudan. Ya baik, ya bagus ya. Dari manapun kalau memang itu benar ya baik saja, bagus. Apalagi dari sana, wah, masya Allah, tertarik juga ya dalam begitu. Terus kemudian apa ini sulbi juga ada, bahkan kemaluan, telur daripada kemaluan juga ada, gitu ya. Ada diatnya seberapa tidak tahu ya. Kemudian dari kaki yang satu itu separuh daripada diat ini ya. Kemudian tempurung otak, bahkan ada yang mengartikan otak ini, otaknya itu ya. Bukan otaknya saja, tapi memecahkan, meretakkan saja ada diatnya sepertiga daripada diat ini. Nah, jazakumullah khairan. Maka hal-hal yang seperti ini sudah terbiasalah dari kalangan ulama-ulama hadis, berbeda pendapat, tapi mereka tidak menganggap perbedaan pendapat dari orang lain itu sebagai lawannya, tidak sebagaimana sebagian saudara-saudara kita yang ada ini. Sebagiannya saja, mudah-mudahan kita tidak ikut bagian daripada mereka beda pendapat kemudian dianggap sebagai lawan, padahal sama-sama muslim. Akhirnya terjadi sini masjid, sini bangun masjid lagi, itu sini adzan, sini adzan, sini jumatan, sini jumatan, ada pada ke sana. Ya sudah terjadi dalam satu saja ya, masjidnya saja masya Allah longgar. Masjid berapa kan longgar, masa ada masjid tidak longgar? Kalau masjid tidak longgar cuma 2 sop punya bangun 6 meter tadi, 2 sop bangun 6 meter kali 6 apa ya begitu, enggak. Kecuali bagian-bagian tertentu, jangan. Atau mungkin tidak membangun masjid, tapi begitu ada perbedaan sedikit maka mendirikan sendiri. Ini apa namanya, kelompok sempalan dari mereka, sempalan mereka. Dan sudah kita ketahui bahwasanya setiap perselisihan yang ada ini maka menjadikan khazanah al-Islam ini, oh cara pandang mereka seperti itu, oh cara pandang mereka seperti itu. Dan itu tidak hanya zaman sekarang. Kalau kita lihat antara sahabat-sahabat yang terkemuka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang ini dalam satu masalah itu juga berbeda. Sholat malamnya saja cara pandangnya berbeda. Kalau si Umar ini ya condong membacanya itu keras lainnya. Kalau Abu Bakar tidak betul, yang penting saya dengar. Tapi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan pakai hijab tersendiri. Monggo kita daripada guru-guru kita sudah mengajarkan bahwasanya satu perbedaan itu bukan menjadikan satu kita ini berpecah, tidak. Alhamdulillah. Berarti apa, menjadikan satu kita ini tambah ringkih lah bahasanya gitu muslimin ini. Meskipun di bersatu kan tidak bisa toh, cetok hati lah gitu. Ya memang begitu, tapi kita tidak menjadikan bagian-bagian daripada pepecahan-pecahan yang ada itu. Jangan muslimin ya, muslimin ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Terus
tidak hanya itu saja, rongga juga begitu, ya. Rongga juga begitu, jari-jari tangan maupun jari-jari kaki sama ada asrum minal ibil, kemudian gigi juga khomsun minal ibil. Kalau ini kan diarani gitu 10, 5 diarani tidak, atau mungkin menggeserkan tulang, geser atau patah til, nah itu juga seperti itu. Seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, nah, kalau ini kebanyakan ulama pendapat tidak pakai diat tapi kisos. Wallahu a'lam, meskipun ada beberapa yang berpendapat boleh karena diawali dengan pemakaian kalimat ilah di awal-awal ini ada istisna. Kenapa dibeda-bedakan dalam satu pembicaraan? Itulah dalam khazanah ilmu itu seperti itu. Dan orang dalam perbedaan pendapat ini, maka masing-masing orang itu akan justru mendapatkan ilmu dari orang yang dibedakan itu. Malah, oh begitu cara pandang mereka, oh cara pandang kita begitu. Dan mereka itu memahami apa yang saya lakukan ini tidak akan engkau lakukan, tidak akan mampu sebagaimana aku tidak mampu apa yang engkau lakukan ini. Ya sudah, berjalan sendiri-sendiri sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat soal orang yang meninggalkan satu sholat saja kesengajaan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sudah kafir dia. Apa ya? Menurut beliau pendapatnya. Tapi kalau dia tanyakan, Syekh, kafirnya itu kafir mutlak, kalau nanti sholat tanpa harus dia bersyahadat lagi terus mandi besar lagi, atau kafir bagaimana? Beliau tidak menjawab. Tidak ada jawaban itu kan, oh lah Aisyah atau tidak seperti itu. Aku menang, tidak seperti itu. Karena memang orang dalam hal keilmuan bukan mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran. Tapi sudah seperti itu bukan menjadikan oh saya tahu pendapatnya yang paling tidak. Menghormati daripada pendapat yang urusan-urusan furu'iyah, bukan urusan-urusan yang usul. Nah, urusan usul nih, saya ceritakan gini, usul ini harus besok akan turun setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi loh. Nah misalnya nih, selain Nabi Muhammad besok akan ada Nabi lagi dan ada kitab lagi setelah Al-Quran. Nah, ini namanya kafir dia. Atau Al-Quran itu masih diragukan, kafir dia. Nah, tadi kafir. Itu contoh-contoh hal seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya. Ya. Atau sholat itu tidak harus menghadap kiblat misalkan. Nah, ini namanya kafir. Diganti kemana? Nah, berat. Tapi kalau soal masalah yang lain, wudhunya begini, ada yang gini mah, monggo saja. Ada yang sholatnya Allahu Akbar, ngangkat tangannya cuman di takbiratul ihram ya, ini dia tidak ngangkat tangan baik setelah rukuk. Ketika mengangkat badannya sami Allahu liman hamidah, tidak diangkat tangan. Atau kan setelah rukuk kemudian sami Allah liman hamidah begini lagi. Itu kan masalah-masalah yang furu saja, tidak jadi sesat ya. Nah, ini perkara yang kita boleh berbeda dan lain sebagainya. Kalau kita ya apa yang ilmu yang sampai pada kita ini. Nah, ilmu yang sama kita ini kok yang dilakukan yang lain ini namanya kan mengingkari ya. Mengingkari. Ya, maka yang ilmu yang sampai pada kita inilah yang kita amalkan sekalian. Terus ini karena saya kurang memahami soal yang akhir ini, walaupun pada dasarnya di akhir-akhir ini saya pun juga belum bisa menguasai bab-bab yang lebih panjang lebar soal hadis ini. Seorang yang ahli dhahab kemudian dia harus membayar 1000 dinar tadi. Apakah ini bentuk seorang laki-laki yang membunuh seorang perempuan? Ada istisna, kekecualian bisa membayar 1000 dinar. Ini kepingan daripada emas. Dinar, 1 dinar itu kalau dirupiahkan
berapa gitu, kurang tahu. Hadis 1126 wa an ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diyat al khoto'ah, orang yang salah, ahmasan 1/5. Yang salah ini maksudnya tidak sengaja. Dianya orang yang membunuh tidak sengaja, maka 1/5 dari 100 unta tadi. Isruna hikoh 1020 ya. Per 5-nya 20 hikoh. Hikoh itu unta yang sempurna 3 tahun terus masuk 4 tahun. Hikoh. Jadi sudah masuk ke tahun keempat dari kelahiran unta tadi. Ini disebutkan hikoh. Wa isruna jada'ah. Ini jadaahnya unta, bukan jadaah kambing. Kalau jadaah kambing itu kan 7 bulan. Dalam hukuman kurban tidak ada musinah, giginya tanggal, adanya cuman dia punya itu ya sudah sembelih saja, punya itu jadaah itu kalau kambing. Tapi kalau jadaahnya unta ini justru 4 tahun sempurna masuk ke 5 tahun, sudah hampir sudah bukan hampir masuk 5 tahun di 20 unta jadaah ataupun hikoh itu bulik. Ba isruna banatin mahol 20 bana mahol unta bana dari betina gitu. Unta betina mahol itu 2 tahun ya, masuk 2 tahun, jadi 1 tahun masuk 2 tahun, 2 tahun. Wa isruna banatil labunin, kemudian 20 ekor unta banatil labun, unta yang hampir masuk 3 tahun, 3 tahun termasuk 3 tahun. Unta betina yang umurnya masuk ke tahun yang ketiga dari kelahirannya ya. Wa isruna banati labunin ya. Hal ini 20 ekor unta jantan ya, umurnya sama ya, labun, bani labun, banati labun ya. Bedanya antara pejantan dan betina. Kalau untuk orang ya bukan pejantan betina, laki-laki ataupun perempuan. Akhrajahu Darul Qutniyu wa akhrajahu arba'atu bilaftin dengan 1 lafaz wa isruna bani makhol 20 bani makhol ya, unta pejantan yang berumur 3 tahun masuk tahun ketiga dari kelahirannya.
badala pengganti Bani Labunin. Oh, ada perbedaan pendapat kalau di pengeluaran imam yang keempat, ya. Itu ketika Banu Labun itu bukan Banu Labun tapi wa isruna, ya, Bani Makhot. Beda soal umur, ya, soal umur. Hari kalau yang di sini ini boleh unta masuk yang umur masuk 3 tahun, ya. Itu kalau di Arba'ah itu bukan itu, tapi kalimatnya Bani Labunin, Bani Labun. Jadi wa isruna Bani Labun, bukan Bani Makhot, bukan begitu. Wa isnadul awali aqwa, dan pada sanad yang awal itu lebih kuat. Maksudnya Bani Labun, ya, Bani Labun itu penggantinya tadi tidak kuat, lebih kuat yang Bani Makhot. Dalam penilaian imam yang lebih kuat. Soal mereka. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min wajihi akhara, dari arah yang lain, mauqufan. Hadis ini mauquf, hadis yang tidak sambung kepada Nabi tapi berhenti sampai sahabat. Wa asahu minal marfu'i, dan dia itu lebih sahih dari marfu, lebih sah dari kesinambungan hadis ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr bin Syu'aibin. Begitu juga yang dikeluarkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi, kemudian Tirmidzi dari jalan Amr bin Subah, bukan dari jalan Arba'ah, bukan itu. An abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, rofa'ahu, bapaknya dari dapatan dari kakek itu merofaknya, mengangkatnya hadis ini, menyambungkan hadis ini. Adiyatu, diat itu salasuna hikotan, 30 hikko, bukan 20, kan 20 ya, ini 30 hikoh. Hikoh tadi unta yang hampir atau masuk tahun yang keempat dari kelahiran. Wasalasuna jadaan, ya, jadaan unta yang masuk 5 tahun, genap 4 tahun. Wa'ar bauna, dan 40 khalifatan fi butuniha, unta yang bunting pada perutnya itu auladuha, ada anaknya. Unta yang bunting sudah ada anaknya. Jadi beda ya, kalau di sisi lain bukan hanya 30, bahkan 40 unta yang sudah bunting di perutnya itu sudah ada anaknya. Wallahu a'lam tentang perbedaan mereka yang lebih memahami daripada itu. Adapun saya ini sekedar membacakan apa yang ada dalam pandangan mereka saja, bukan pandangan saya, bukan pendapat saya, bukan makom saya. Mungkin sampai di sini punya Isa. Aku boleh astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.